Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nurmelati dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK kelas 12. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang perakitan produk. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan doa kalian ini, kalian diberikan kemudahan untuk lebih memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama memahami pengertian dan prinsip perakitan, yang kedua menerangkan proses perakitan, yang ketiga menganalisis sistem perakitan, dan yang keempat mengetahui rancangan perakitan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perakitan? Pernahkah kalian melakukan perakitan tersebut? Sub yang pertama yaitu pengertian dan prinsip perakitan produk. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan ini dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan akan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Sehingga perakitan juga dapat diartikan sebagai penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Prinsip perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk. Proses pengencangan, proses inspeksi dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Perakitan merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya. Misalnya, proses permesinan seperti fries, bubut, bor, dan gerinda, dan pengelasan yang sebagian pelaksanaannya itu hanya meliputi satu proses saja. Sementara dalam perakitan bisa meliputi berbagai proses manufaktur. Sub yang kedua yaitu metode perakitan. Dalam produksi massal di bab 1 yang sebelumnya, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis, misalnya proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar. Metode perakitan berdasarkan fungsi dan tujuannya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. Ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang A, metode cascade. Metode cascade adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Pada prinsipnya, metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau paku keling. Dalam proses penggabungan atau penyambungan antara komponen dari bahan-bahan pelat-pelat tipis seperti yang ada pada video di samping ya. Metode cascade ini banyak digunakan untuk perakitan dengan menggunakan sistem sambungan riveting atau keling. Proses riveting ini dengan menggunakan alat sederhana, yakni perangkat penembak paku. Alat ini menjepit paku yang sudah dimasukkan dalam lubang hasil pengeboran pelat yang akan disambung. Selanjutnya, alat ini ditekan secara bertahap sampai batang pakunya itu putus. Yang kedua, metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Penggunaan perakitan dengan las spot ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan pelat-pelat tipis. Aplikasi proses penyambungan dengan spot welding ini digunakan di industri mobil dan kereta api,
juga industri pesawat terbang yang menggunakan bodinya dari bahan pelat-pelat tipis. Keseimbangan yang dimaksud dalam proses ini adalah ketika posisi sambungan di beberapa titik harus dilakukan secara seimbang. Yang ketiga yaitu metode bongkar pasang atau knockdown. Metode bongkar pasang ini merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Istilah yang lebih populernya yaitu knockdown. Bertujuan diantaranya yang pertama memudahkan dalam mobilitas atau transportasi, yang kedua memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam, yang ketiga memudahkan dalam operasional pekerjaan, dan yang keempat konstruksi menjadi lebih sederhana. Penggunaan lebar bahan dan jenis dapat dengan mudah diterapkan dalam perakitan. Proses perakitan dengan metode knockdown ini umumnya menggunakan sambungan baut dan mur ataupun screw. Perakitan dengan metode ini harus dilakukan secara teliti, terutama dalam hal pengeboran lubang-lubang yang akan dirakit. Pengeboran lubang-lubang ini biasanya dilakukan dengan memberi posisi dasar pemasangan. Lubang yang tidak tetap lebih besar dari lubang yang tetap. Yang kedua, metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit, terbagi menjadi 3 bagian. Yang A, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lainnya, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. Keuntungan bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan komponen yang lebih cepat dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Akan tetapi, tetap mempunyai kerugian, yaitu kita harus membeli komponen tersebut dengan harga yang relatif mahal. B. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan pemilihan ini, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukuran-pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. C. Perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan, tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Sub yang ketiga yaitu faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. Yang pertama, jenis bahan yang akan dirakit. Yang kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pemilihan metode penyambungan. Yang keempat, pemilihan metode penguatan. Yang kelima, penggunaan alat bantu perakitan. Yang keenam, toleransi. Yang ketujuh, bentuk atau tampilan produk. Yang kedelapan, ergonomis. Dan yang terakhir, finishing. Yang keempat yaitu prosedur perakitan. Prosedur perakitan ke dalam beberapa kegiatannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga, penyelesaian. Sub C yaitu sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. Yang pertama, sistem perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya, faktor bentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan ini sangatlah menentukan. Pada umumnya, ada 2 macam jenis perakitan. Yang pertama, perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Yang kedua, perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan. Perakitan terbagi menjadi 2, yaitu produk tunggal. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Yang kedua, produk seri. Jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama.
Contohnya proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lain. Yang kedua, terminologi keseimbangan lintasan. Ada beberapa istilah dalam keseimbangan lintasan. Yang pertama, elemen kerja, yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Yang kedua, yaitu elemen kerja minimum, bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat terbagi lagi. Yang ketiga, total waktu pengerjaan, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen sepanjang lintasan. Yang keempat, waktu proses stasiun kerja, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. Yang kelima, waktu siklus, yaitu jarak waktu antar produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. Yang terakhir, diagram pendahuluan, yaitu suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol node dengan tanda panah sebagai penghubung antar node yang menunjukkan aliran tiap elemen. Metode yang ketiga yaitu metode keseimbangan lintasan, yang terbagi menjadi 4. Yang A, metode bobot posisi. Metode bobot posisi ini sering dikenal pula dengan pendekatan Helgeson-Bairni. Pada prinsipnya, metode bobot posisi memperhitungkan nilai bobot posisi dan elemen yang memiliki bobot posisi terbesar ini diletakkan pada urutan teratas. Yang kedua yaitu metode pendekatan wilayah. Metode ini dikembangkan oleh Bedworth. Metode ini merupakan pengembangan dari metode bobot posisi. Pada prinsipnya, metode ini berusaha membebankan terlebih dahulu pada operasi yang memiliki tanggung jawab keterdahuluan yang besar. Yang ketiga, metode largest candidate rule. Artinya, metode yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. Yang keempat, metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. Beberapa metode lintasan komputerisasi ini sudah banyak diterapkan. Salah satunya ada COMSOL, Computer Method of Sequencing Operation for Assembly Lines. Meskipun bukan metode komputer pertama yang dikembangkan, namun metode ini cukup dipertimbangkan untuk mengatasi persoalan keseimbangan lintasan dibandingkan dengan metode sebelumnya. Ada juga 2 metode yang lainnya dari metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi ini ya. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik materinya. Jangan lupa di-like videonya dan subscribe channel YouTube-nya untuk terus mengetahui perkembangan video pembelajaran terbaru yang nanti akan Ibu share di channel YouTube Ibu. Boleh di-share juga ke teman-temannya yang mendapatkan materi yang sama. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.